warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta nabi besar junjungannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat dan rahmatnya lah saya masih bisa diberikan kesehatan serta kesempatan untuk menyampaikan materi saya yang berjudul leadership atau kepemimpinan. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Safitri dari program studi perbankan syariah kelas A, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM 202005010-2011. Saya akan menjelaskan apa sih itu leadership atau kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut Lao Tzu dalam kitab The Teaching, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu meniadakan kediriannya dan melepaskan egonya demi kepentingan pengikutnya. Menurut Confucius, pengaturan atau pelurusan segala hal yang menyimpang dari tata cara alami. Menurut Mesir kuno, yaitu ketegasan perintah ada di mulutnya, ketajaman persepsi ada di hatinya, dan keadilan ada di lidahnya. Menurut Muhammad SAW, semua orang adalah pemimpin. Menurut C. George dalam Maxwell, kemampuan memperoleh pengikut. Menurut OTT atau OAT adalah proses hubungan antar pribadi yang dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku orang lain. Menurut Nawawi 2009, yaitu mengetahui, mengepalai, memandu, melatih, mendidik, dan mengajari supaya dapat mengerjakan tugasnya sendiri. Menurut George R. Terry, yaitu hubungan antara dua orang atau pemimpin yang saling mempengaruhi agar mau bekerja sama sebagai tugas untuk mencapai keinginan sang pemimpin. Menurut Wafa 2012, kepemimpinan merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Selanjutnya yaitu ada sejarah kepemimpinan. Sejarah kepemimpinan sendiri yaitu konsep kepemimpinan telah muncul di zaman Yunani kuno, Cina kuno, Babilonia, Mesir kuno, India kuno, dan Sufi di Persia. Plato, pemimpin yang baik adalah orang yang mengerti tentang kebenaran dan membantu pengikutnya untuk memahami apa yang disebut dengan kebenaran. Kepemimpinan adalah kebijakan atau kebijaksanaan yang memungkinkan manusia mengenali kebenaran, rasionalitas yang melahirkan kebahagiaan, dan moralitas yang menjaga kelurusan jalan yang benar. Kepemimpinan sendiri adalah masalah kecerdasan, kepercayaan, kemanusiaan, kebenaran, dan disiplin. Ketergantungan dan kecerdasan saja menghasilkan pemberontakan latihan kemanusiaan, menghasilkan kelemahan, fiksasi pada kepercayaan, menghasilkan kebodohan. Ketergantungan dan kekuatan keberanian menghasilkan kekerasan, disiplin yang berlebihan, dan ketegasan dalam memberi perintah menghasilkan kekejaman. Ketika seseorang memiliki kelima kebijakan bersama-sama, masing-masing sesuai dengan fungsinya, maka dia bisa menjadi pemimpin. Selanjutnya yaitu sebelum abad ke-19, konsep kepemimpinan memiliki relevansi yang kurang dari hari ini. Masyarakat mengharapkan dan memperoleh penghormatan dan kepatuhan tradisional kepada tuan, raja, ahli-ahli, dan tuan budak. Perhatikan bahwa Oxford English Dictionary melacak kata kepemimpinan dalam bahasa Inggris hanya sejak tahun 1821. Secara historis, industrialisasi, penentangan terhadap rezim kuno, dan penghapusan
perbudakan barang secara bertahap, berarti bahwa beberapa organisasi yang baru berkembang atau republik negara bangsa, perusahaan komersial, mengembangkan kebutuhan akan paradigma baru yang dapat digunakan untuk mencirikan politis terhadap dan memberi kerja pemberi pekerjaan, dengan demikian mengembangkan dan teori gagasan. Kepemimpinan, hubungan fungsional antara pemimpin dan pengikut untuk mungkin tetap ada, tetapi terminologi yang dapat diterima mungkin yang halus telah berubah. Dari abad ke-19 pun elaborasi pemikiran anarkis mempertanyakan seluruh konsep kepemimpinan. Salah satu tanggapan terhadap penolakan elitisme datang dengan Lenin pada tahun 1870 sampai 1924 Masehi. Menurut sekelompok elit kader yang disiplin untuk bertindak sebagai pelopor revolusi sosialisasi dengan mewujudkan kediktatoran pelatarian. Manajer yang dilakukan oleh manajer meliputi: yang pertama ada melakukan sesuatu dengan benar, tertarik pada efisiensi, administrasi, memelihara, fokus pada sistem dan struktur, mengendalikan kontrol, menyeleksi dan mengordinasi atau mengorganisir staf, menekankan pada taktik, struktur dan sistem, memiliki pandangan jangka pendek, menerima status quo, bertanya bagaimana dan kapan, fokus pada sekarang, memandang pada hasil akhir, mengembangkan langkah-langkah detail dan jadwal, mencari yang teratur dan yang dapat diperkirakan. Selanjutnya yaitu menghindari resiko, memotivasi orang untuk memenuhi standar, menggunakan superioritas untuk mempengaruhi bawahan, membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, bekerja dalam aturan, regulasi, dan prosedur, diberi posisi dan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya, pemimpin yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin meliputi: yang pertama itu ada melakukan sesuatu yang benar, tertarik pada efektivitas, inovasi, mengembangkan atau mempengaruhi, fokus pada orang, mengandalkan kepercayaan, terus mengarahkan orang pada tujuan, menekankan pada filosofi, nilai-nilai dasar dan tujuan, memiliki pandangan jauh ke depan, menentang status quo, bertanya kapan, fokus pada masa depan, memandang horizon, mengembangkan visi dan strategi, mencari perubahan, mengambil resiko, menginspirasi orang untuk berubah, menggunakan pendekatan orang ke orang untuk mempengaruhi, kemudian menginspirasi orang lain untuk mengikuti trip bekerja di luar aturan, regulasi, dan prosedur, mengambil inisiatif untuk memimpin dan menciptakan peran. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama ada gaya kepemimpinan yang berpola kepentingan pelaksanaan tugas. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerjasama. Yang ketiga, gaya kepemimpinan berpola pada kepentingan hasil yang dicapai. Yang selanjutnya ada tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan sendiri, yang pertama ada tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut. Sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Yang kedua ada tipe kepemimpinan kendali bebas. Tipe kepemimpinan kendali bebas
mendeskripsikan pemimpin yang secara keseluruhan memberikan karyawannya atau kelompok kebebasan dalam memperebutkan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang menurut karyawan paling sesuai. Berikutnya yang ketiga, ada tipe kepemimpinan demokrasi. Tipe kepemimpinan demokrasi adalah tipe kepemimpinan yang mempromosikan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin yang mendorong anggotanya untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan tentang pekerjaan mereka dan masalah terkait pekerjaan. Karena alasan tersebut, kita juga menyebut gaya kepemimpinan ini sebagai kepemimpinan partisipatif. Selanjutnya, kategori kepemimpinan menurut Henry Mintzberg mencakup kepemimpinan internasional, informasional, dan desisional. Kriteria kepemimpinan menurut Surbakti mencakup kecerdasan intelektual, wawasan terbuka, orisinalitas, netral, pengambilan keputusan, antusiasme, kekuatan, keberanian, integritas, kepercayaan diri, inisiatif, siap menjadi garam dan terang, siap menderita dan menghadapi tantangan, rendah hati, dan jujur pada diri sendiri. Yang selanjutnya ada energi positif kepemimpinan. Seorang pemimpin menurut Pramono mencakup pada orang lain keseimbangan dalam kehidupan melihat kehidupan. Yang selanjutnya ada tangga-tangga kepemimpinan. Menurut Ari Ginanjar Agustian, pemimpin yang dicintai yaitu pemimpin yang dipercaya, pemimpin yang dibimbing, pemimpin yang berkepribadian, pemimpin yang abadi. Lalu ada model kepemimpinan. Model kepemimpinan sendiri gembala menurut Surbakti yang mencakup 4M, yakni mengenal, mengasuh, mengayomi, dan melindungi. Selanjutnya, peranan kepemimpinan dalam penyusunan rencana strategi yang meliputi memahami konteks, memahami keterlibatan orang lain dan diri sendiri, mensponsori proses, memperjuangkan proses, pembinaan kepemimpinan kolektif, menggunakan dialog, dan membuat proses bermakna, membuat dan menerapkan kebijakan, menegakkan norma dan mengelola konflik, dan mengimplementasikan semua rencana. Itulah tadi pengertian atau paparan materi saya mengenai apa sih itu leadership dan bagian-bagiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.